Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fatimah, NPM 181101131, kelas 5D Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan proses bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas implementasi bimbingan kelompok yang diampu oleh Ibu Fenty. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini bersama saya. Nah, sebelum mengawali kegiatan bimbingan kelompok, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya di sini apakah ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kalau belum, Ibu jelaskan ya, apa itu bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya, dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ini sendiri ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Seperti itu, anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, dalam bimbingan kelompok sendiri itu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga kegiatan, dan tahap keempat tahap pengakhiran. Nah, di tahap kegiatan nanti, Ibu harap kalian semua dapat aktif untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, karena kita menggunakan teknik role playing, maka Ibu harap kalian lebih bersemangat lagi dalam menjalankan drama nanti. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu harap kalian semua datang dengan sukarela, tanpa ada paksaan siapapun. Di sini semuanya sukarela, apa ada yang dipaksa? Sukarela, Bu. Sukarela. Alhamdulillah kalau kalian sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Karena jika kalian sukarela, maka nantinya kalian akan terbuka dalam menyampaikan semua pendapatnya, ide, gagasan, dan sanggahannya seperti itu. Nah, kegiatan ini sifatnya rahasia. Jadi, kalian semua harus menyimpan rahasia antar masing-masing anggota kelompok. Cukup kita yang ada di anggota BKP ini yang tahu. Jangan sampai orang di luar BKP ini menjadi tahu. Nah, tetapi kalau untuk informasinya sendiri, kalian bisa meng-share kepada teman-teman kalian sehingga teman kalian dapat mengetahui informasi tersebut. Begitu ya, anak-anak? Nah, sebelumnya kita kesepakatan waktu dulu ya anak-anak. Di sini kalian mau berapa menit? 45 menit atau 1 jam? 45 menit. 45 menit, Bu. 45 menit, Bu. Ya udah, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok kali ini selama 45 menit. Namun ketika sebelum 40 menit kita sudah selesai atau sudah tuntas pembahasan kita, maka kita akan mengakhirinya. Nah, anak-anak di sini sudah pada kenal semua apa belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau semuanya belum kenal, Ibu ingin kalian semua kenalan. Nah, nanti kalian dapat berkenalan dengan menyebutkan nama dan alamat, seperti itu. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Rina Fatimah, alamat Karangawen. Dilanjut, Mbak yang tidak berhijab. Perkenalkan, nama saya Emma, alamat Semarang. Nah, dilanjut Mbak yang berkacamata. Perkenalkan, nama saya Deva Widya Ramawati, alamat Kota Semarang.
Oke, dilanjut mbaknya yang kerudung coklat atau mocha itu. Perkenalkan, nama saya Selin Astuti Ningtyas, alamat Brebes. Oke, terakhir masnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, asal Palembang. Sampai di sini, teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung mengenai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Masih bingung, Bu. Makasih, Bu. Oke, kalau masih bingung, Ibu jelaskan satu kali lagi ya. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini, terdapat 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Nah, dalam intinya ini kan kita di tahap kegiatan nanti akan melakukan drama. Nah, maka kalian semua nanti akan melakukan drama sesuai dengan naskah drama yang sudah Ibu bagikan. Begitu ya, anak-anak? Iya, Bu. Baik, anak-anak, apakah semua sudah siap untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Sudah, Bu, siap. Oke, bagus. Iya, Bu. Di dalam bimbingan kelompok kali ini, terdapat banyak sekali materi yang dapat kita bahas, seperti dampak narkoba, dampak seks bebas, dan masih banyak topik-topik yang lain. Atau bisa juga dengan topik-topik yang hangat dibicarakan, seperti itu. Topik dalam bimbingan kelompok sendiri itu ada topik tugas dan topik bebas. Nah, topik bebas itu topiknya disepakati bersama saat kegiatan bimbingan kelompok. Sedangkan topik tugas itu sudah Ibu berikan sebelumnya atau sudah Ibu sampaikan sebelumnya kepada kalian. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan topik tugas dengan topik dampak seks bebas bagi generasi milenial. Nah, karena Ibu kemarin sudah membagikan topik tersebut di grup WhatsApp, seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai sosiodrama kita pada hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tujuan dari drama topik dampak seks bebas di generasi milenial ini. Nah, tujuannya agar kalian dapat menghindari perilaku-perilaku seks bebas, seperti itu. Dan kalian lebih bisa menjaga diri kalian agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga meranah ke seks bebas tersebut. Oke, Ibu akan jelaskan. Di sini ada 4 pemain. Saya di sini akan berperan sebagai sutradara. Nah, berikutnya ada pemain 1, yaitu Ana, siswa yang tidak patuh akan norma-norma. Kemudian ada Ani, yaitu sepupu Ana. Dia anak yang penurut dan tidak suka macam-macam. Yang berikutnya pemain 3, yaitu Randy, pacar Ana. Dia suka mabuk-mabukan dan termasuk anak yang nakal. Yang keempat ada guru BK. Nah, di sini siapa yang ingin menjadi Ana? Saya, Bu. Oke, Mbak Emma ya yang jadi Ana. Berikutnya yang jadi Ani siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Tias. Kalau yang jadi Randy, mestinya Mas Ain ya. Ya. Oke, tinggal terakhir guru BK diperankan Mbak Deva ya. Iya, Bu. Oke, nah mari kita akan mulai sosiodrama pada pagi hari ini. Pada suatu hari sepulang sekolah, Ana dan Randy bertemu di parkiran sekolah karena sudah janjian akan pergi bersama. Randy mengajak Ana untuk pergi ke suatu tempat, tetapi Ana tidak diberitahu. Hai, Ren. Sebenarnya kita mau kemana sih? Ikut aja dulu, nanti juga tahu sendiri. Ya udah deh. Tapi aku telepon Ani dulu ya. Nyuruh dia duluan, soalnya tadi aku nebeng Ani. Nggak apa-apa, telepon dulu.
Ana pun menelpon Ani untuk memintanya pulang dulu supaya tidak lama menunggu. Halo An, nanti kamu pulang duluan aja ya. Kenapa emangnya? Biasalah, mau pergi sebentar sama doi. Tapi kalau ibu nyariin, bilang aja lagi ngerjain tugas ya sama temen, oke? Kapan sih kamu berhenti bohongin orang tuamu? Kena karma, awas loh. Alah, tinggal bilang aja gitu ke ibu. Lagian hari gini masih aja percaya sama karma. Ya udah, aku OTW dulu ya, bye. Akhirnya Ana pun pergi bersama Randy ke sebuah bangunan kecil, di mana di sana banyak terdapat teman-teman Randy yang nakal, yang mabuk-mabukan bersama pacar-pacarnya. Di sana Randy dan Ana pun ikut bergabung minum minuman keras tersebut. Akhirnya Randy dan Ana melakukan ciuman dan lain sebagainya seperti biasa saat mereka bertemu. Karena pengaruh alkohol, saat Ana di video call oleh Ani, Ana bahkan memperlihatkan ciumannya kepada Randy. Halo An, kok kamu belum pulang sampai sekarang? Apaan sih? Orang aku lagi seneng-seneng sama Randy, Ci. Astaga, nggak sanggup aku lihat kamu kayak gini, An. Cepet pulang, jangan macem-macem. Iya, bawel. Setelah larut malam, Randy dan Ana pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saat sekolah, Ani menceritakan kenakalan Ana kepada guru BK di sekolah. Pagi Bu, saya mau cerita. Pagi Ani, ada apa? Cerita saja, Nak. Gini Bu, saya prihatin sama kelakuan sepupu saya yang suka mabuk dan suka ciuman ke pacarnya. Padahal kan itu nggak boleh Bu, saya pengen anak berubah menjadi anak yang lebih baik Bu. Oh, seperti itu. Nanti Ibu coba kasih video dampak seks bebas di kelas supaya anak bisa sadar dan tidak melakukan hal itu lagi dan tidak semakin terjerumus. Terima kasih banyak Bu. Saat pelajaran BK, guru BK pun memberikan sedikit cuplikan video dampak seks bebas. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu ada video untuk kalian tonton sebagai edukasi dan ilmu untuk kalian supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas di masa sekarang. Silakan diperhatikan dan dipahami pesan yang ada di dalam video tersebut. Guru BK pun memberikan tayangan video mengenai dampak seks bebas di kelas Ana. Saat melihat video tersebut, Ana merasa tidak enak dan takut akan dampak perbuatannya itu, karena sudah melakukan hal yang tidak baik. Sepulang sekolah, Ana bercerita kepada Ani bahwa Ana ingin berubah. Ani, setelah melihat video tadi, rasanya dosaku terlalu banyak ya. Aku takut akan dampak dari perbuatanku. Aku ingin berubah, An. Syukurlah kalau kamu sudah sadar, An. Jadi apa yang kamu lakukan di awal ketika akan berubah, An? Mungkin aku bakalan putus sama si Randy karena aku merasa semenjak berpacaran dengan Randy, aku jadi suka bertindak semauku. Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu, An. Selama itu dapat membuatmu menjadi lebih baik. Akhirnya, Ana pun perlahan meninggalkan kebiasaan buruknya itu dan menjadi siswa yang baik serta berprestasi. Kita beri aplaus untuk sosiodrama yang kalian perankan tadi ya. Nah, untuk menambah semangat kalian, mungkin karena kalian sudah capek atau bosan karena drama tadi, kita akan melakukan satu buah ice breaking ya. Ya, Bu. Bu, Ya, Bu.
kalian tahu ice breaking yang satu jari kanan, satu jari kiri itu semua tahu belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu. Belum semua, mau Ibu praktekkan dulu. Iya dong, Bu. Ya. Baik, Ibu akan praktekkan terlebih dahulu ya anak-anak. Seperti ini, nanti kalian bisa menirukan. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera. Cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, jadi tepuk tangan. Ya, seperti itu. Oke, kita akan lakukan bersama-sama. Kalian semua bernyanyi ya. Iya, Bu. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, Satu jari kiri, digabung jadi gabung jadi satu. satu, Jadilah jembatan. Jadilah jembatan. Dua jari kanan, Dua jari dua kiri, jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera. jadilah Cekrek. kamera. Tiga jari Tiga kanan, jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi gabung satu, jadi jadilah satu, menara jadilah tinggi. menara tinggi. Empat jari Empat kanan, jari empat kanan, jari empat kiri, jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci. kelinci. Lima jari Lima kanan, jari kanan, lima lima jari jari kiri, kiri, digabung jadi satu, jadi jadi satu, tepuk jadi tangan. tepuk tangan. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya, apa yang kalian dapat dari bermain peran tadi atau sosiodrama yang kalian praktekkan tadi? Siapa yang mau menyampaikan? Emma, Bu. Saya, Bu. Silahkan Mbak Selin. Kalau dari peran saya sebagai Ani itu, yang saya dapatkan itu sebagai seorang sepupu itu wajib mengingatkan sepupunya untuk ke jalan yang lebih baik karena dia kan melakukan pergaulan bebas ya Bu. Intinya ya saling mengingatkan saja seperti itu. Oke, jadi kalau sesama teman atau saudara itu saling mengingatkan ketika saudaranya itu berperilaku buruk ya, begitu ya Mbak Selin? Iya Bu, seperti itu. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat di sini? Baik, setelah itu hal apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti drama tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Ain. Mungkin yang setelah ini yang akan saya lakukan itu mengkampanyekan hidup sehat dalam artian menjauhi hal-hal yang tadi kayak pergaulan bebas, narkoba, seperti itu, mengkampanyekan kepada teman-teman saya terutama yang teman satu kelas biar nggak terjerumus ke jalan yang sesat, jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Mas Ain. Oke. Baik, Ibu simpulkan sedikit ya anak-anak. Dari drama yang sudah kalian perankan tadi, Ibu harap kalian semua dapat menghindari perilaku-perilaku tersebut. Perilaku yang tidak baik atau bisa merusak diri kalian sendiri. Dan juga mungkin seperti yang disampaikan Mbak Selin tadi, sesama saudara atau sesama teman bisa saling mengingatkan ketika saudaranya itu melakukan suatu kesalahan. Dan kalian dapat mengkampanyekan seperti yang dikatakan Mas Ain tadi kepada teman-teman kalian atau mengedukasi teman-teman kalian lain supaya tidak terjerumus ke dalam seks bebas tersebut. Oke, karena waktu hampir 45 menit, maka kegiatan ini akan kita akhiri ya anak-anak. Ya Bu.
Ya, Bu. Nah, sebelum kegiatan berakhir, Ibu minta kalian untuk menyampaikan pesan dan kesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini dengan teknik role playing dan topik dampak seks bebas bagi generasi milenial. Silahkan, siapa yang ingin memberikan pesan dan kesannya? Ya, Bu. Kesan dari mengikuti BKP pada pagi hari ini itu bisa menambah informasi mengenai pergaulan bebas. Terus juga menambah pembelajaran bahwa harus mendengarkan nasihat orang lain. Oke, bagus. Ya, ada lagi Mbak Emma? Cukup, Bu, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain masih ada atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui dampak-dampak dari seks bebas tersebut, dan setelah kalian mengikuti drama dampak seks bebas tersebut, ke depannya apa yang akan kalian lakukan? Saya Bu. Ya, silakan Mas Sain. Dari awal kegiatan sampai akhir ya saya cerita perasaan dulu, senang Bu karena bisa main peran, mempraktekkan yang itu bukan mesti ekspresinya kita. Terus hal yang mau dilakukan mungkin memperbanyak, saya menghindari hal yang tadi, ya, itu pergaulan bebas. Ya kita berteman boleh, tapi kan kita juga melihat ya pertemanan yang kayak gimana. Kita boleh banyak teman, tapi kan kita lihat pergaulannya itu bagus enggak untuk kedepannya, dan tentunya memberikan efek positif apa enggak ke kita gitu. Ya. Pintar-pintar memilah pergaulan itu Bu. Oke. Sudah Mas Sain? Bagus. Terima kasih Mas Sain karena sudah menyampaikan tadi. Baik anak-anak, tentunya kegiatan bimbingan kelompok tidak berakhir hari ini saja. Maka akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk itu, Ibu tawarkan kepada kalian, mau bimbingan kelompok kapan lagi? Minggu depan di jam yang Minggu depan di hari dan waktu yang sama. Oke, kita sepakati ya, bimbingan kelompok kita akan dilanjutkan di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama ya anak-anak. Iya, Bu. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini bersama saya. Iya, Bu, sama-sama. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, oke. Akhirul kalam, saya akhiri doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, Bu.